Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya di bulan Ramadan ini kita membincangkan suatu hadis yang penting banget. Karena di dalamnya benar-benar memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar. Sewaktu naik ke tangga pertama, kedua, ketiga, beliau mengucap amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang menjumpai atau mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka aku pun menjawab lagi, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka aku pun berkata, amin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah yang kita dapatkan beribadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana informasi dari hadis Rasulullah SAW, setiap anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 bahkan sampai dengan 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Kebahagiaan orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa Rabb-nya. Sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dan Ramadan membuka pintu ampunan dosa seluas-luasnya. Untuk itu, lakukan saum dengan keimanan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Di mana hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi celaka yang kedua adalah jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sisi kemuliaan orang tua yang perlu kita perlakukan dengan baik semasa hidupnya. Karena kemuliaan orang tua adalah jaminan surga untuk anak yang setia, buat bahagia orang tuanya dan merawatnya hingga akhir hayatnya. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ini Quran surat Al-Isra ayat 23 . Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Masya Allah, perintah Allah ini . Kemudian Quran surat 14 juga, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua.
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi, ya saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah seorang sahabat ingin minta perang, minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasul nggak kasih dia berangkat. Kenapa? Ya, kisah sahabat ini namanya si Jahinah. Ya, mau ikut perang bersama Rasulullah. Ya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Tanya Rasul. Iya masih, Rasulullah jawabnya. Lalu beliau bersabda, maka temanilah dia, karena surga terletak di kedua ya kakinya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi bahkan ini ya kalau kita analisa, merawat orang tua itu setara dengan jihad. Masya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bedah ya tentang kalimat celakalah yang ketiga dari malaikat Jibril. Apa bentuknya? Ya, celakalah seorang hamba yang jika namamu disebut di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat untukmu. Ya, ini sisi pentingnya mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Wajib kita berterima kasih atas perjuangan-perjuangan beliau. Ya, dan itu juga merupakan etika baik kita umatnya, ya ketika nama beliau disebut, ketika itu pula wajiblah kita bersalawat untuknya. Ya, sisinya hanya dengan bersalawat kita juga yang untung sebenarnya. Kenapa? Karena akan diberi syafaat oleh beliau di hari kiamat kelak. Ya, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga bersolawat kepada Nabi. Apakah kita sebagai hambanya tidak? Masya Allah, malunya kita ya. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Ya, jadi bayangkanlah Allah dan malaikat aja memberikan salawat. Masa kita enggak? Malunya kita ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah ya hadis pendek tapi manfaatnya sangat penting kepada kita. Menjaga 3 momen penting. Jadi sering disampaikan para dai dalam ceramah-ceramah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena salah satunya celaka orang tersebut kalau masuk bulan Ramadan ini tidak bisa peluang meminta ampun kepada Allah, ya, tidak dimanfaatkannya. Bahkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini tidak dimaksimalkannya. Disitulah peluangnya, ya, Allah akan memberikan ampunan-ampunannya. Apalagi kalau kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar dan di malam itu juga kita berdoa kepada Allah, ya, mohon ampun terhadap segala dosa dan kesalahan kita. Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Ya, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.